Ikan mencintai air, namun air merebusnya. Daun setia pada angin, namun angin menggugurkannya. Manusia menggantungkan hidup pada tanah, namun tanah menguburnya. Kamu mencintai seseorang, tetapi dia justru melukaimu. Lalu kamu mulai bertanya, mengapa dunia begitu kejam? Tapi coba tingkatkan kesadaranmu. Bukan air yang merebus ikan, melainkan api yang mendidihkan air. Bukan angin yang menggugurkan daun, tetapi musim yang memutuskannya. Bukan tanah yang mengubur manusia, tapi kematian yang menjemputnya. Dan bukan cinta yang menyakiti, melainkan ego yang merusaknya. Seringkali, kita menyalahkan hal yang terlihat, tanpa menyadari akar dari segalanya. Kita menyalahkan cinta, padahal yang membuat luka adalah harapan yang berlebihan. Kita menyalahkan takdir, padahal yang terjadi adalah konsekuensi dari pilihan. Kita menyalahkan orang lain, padahal yang menyakitkan adalah ekspektasi yang kita ciptakan sendiri. Maka, sadarilah. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kesedihan tanpa makna. Lihat lebih dalam, pahami lebih luas. Karena bukan dunia yang kejam, tapi pemahaman kita yang masih terbatas. I know this. If I don't believe in myself, no one else will. My success doesn't depend on luck, talent, or who I know. It starts with me, my mindset, my confidence, my belief in my own power. Doubt? I throw it away. Fear? I crush it. The world might try to tell me I'm not good enough, that I can't make it. But let me make this clear. I believe in myself, and nothing can stop me. Every champion, every leader, every winner started with one thing: self-belief. And I have it. When I believe, I take action. When I take action, I grow. And when I grow, I win. I will stand up. I will speak up. I will show up. I will push past every limit. Success isn't for the weak, it's for those who refuse to doubt themselves. I believe. I fight. I conquer. My journey starts now. When people hear good things about you, they stay silent. When they hear bad things about you, they spread it like wildfire. But when they hear nothing about you, they make things up. However, it's important to remember that you cannot control what others say about you or how they perceive you. Instead, focus on being the best version of yourself and let your actions speak for themselves. Over time, your character and integrity will shine through, and the people who matter most will recognize and appreciate you for who you are. Kita semua akan mati suatu hari nanti. Dalam 100 tahun, tidak ada satupun dari ini yang akan berarti. Hal-hal yang kita streskan hari ini akan dilupakan. Berhentilah stres tentang ketidaknyamanan kecil dan jangan biarkan kemunduran kecil merusak harimu. Motormu mogok? Itu hanya masalah sementara. Kamu terlambat untuk pertemuan? Hidup terus berjalan. Kita sering khawatir tentang hal-hal yang tidak akan berarti dalam jangka panjang. Hari buruk di tempat kerja, pertengkaran dengan teman, tenggat waktu yang terlewat. Semua itu hanya momen sesaat. Hidup ini terlalu singkat untuk kekhawatiran yang tidak perlu. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting. Hargai orang-orang yang kamu cintai dan jalani hidupmu sepenuhnya. Jangan terjebak dalam kepemilikan materi. Ingatlah keabadian. Ambil resiko dan rangkullah kesempatan.
Hargai kebahagiaan sederhana dalam hidup. Dan ingat, kita semua hanya sekadar singgah di bumi ini. Kenapa orang miskin super sibuk, tapi orang kaya punya banyak waktu? Pernah nggak sih lo mikir, kenapa orang kaya bisa jalan-jalan ke sana kemari tapi bisnisnya tetap jalan? Sementara lo kerja paling keras banting tulang tiap hari tapi duit lo tetap pas-pasan aja. Karena lo hanya menukar waktu dengan uang. Lo nggak punya sistem yang bikin uang bekerja untuk lo sendiri. Lo terjebak dalam siklus dapat gaji bayar tagihan dan kerja lagi. Hasilnya sibuk seumur hidup tanpa menikmatinya. Apa lo pernah ngeliat orang kaya kerja dari pagi sampai malam? Itu nggak ada, bro. Mereka beli waktu orang lain untuk ngebangun aset yang terus ngasih penghasilan. Mereka tahu sistemnya. Singkatnya, mereka nggak kerja buat uang, tapi uang yang bekerja untuk mereka. Orang miskin berpikir kerja lebih keras bisa buat kaya. Sementara orang kaya berpikir kerja cerdas agar lebih bebas. Orang miskin takut rugi makanya nggak berani investasi. Sementara orang kaya lebih takut nggak ngerti daripada rugi. Kenapa banyak orang yang terjebak dalam siklus ini? Mereka selalu menyimpan semua telur dalam keranjang. Artinya, cuma ngandalin satu sumber pendapatan. Bekerja lebih keras akan cepat sukses. Faktanya nggak ada kuli bangunan yang kaya raya. Kalau lo nggak merubah strateginya, nggak ngerubah mindsetnya, lo bakal terjebak dalam siklus kemiskinan selamanya. Apa yang harus lo lakukan agar nggak terjebak dalam siklus ini? Pertama, jangan mengandalkan satu sumber pendapatan. Kedua, belajar bisnis dan investasi. Ketiga, fokus ke leverage. Maksud gue cari cara agar lo bisa dapetin lebih banyak hasil dengan usaha yang lebih sedikit. Dengan kerja cerdas, lo akan bisa sukses. Suatu hari Albert Einstein sedang mengajar di kelas dan menulis di papan tulis, 9 kali 1 sama dengan 9, 9 kali 2 sama dengan 18, dan ia melanjutkan hingga 9 kali 10 sama dengan 91. Kelas pun pecah dalam tawa karena Einstein membuat kesalahan. Jawaban yang benar untuk 9 kali 10 jelas adalah 90, bukan 91. Dan para siswa mulai mengolok-oloknya. Einstein menunggu hingga semua orang diam, dan kemudian berkata, "Meskipun saya telah menganalisis 9 masalah dengan benar, tidak ada yang memberi selamat kepada saya. Tapi ketika saya membuat satu kesalahan, semua orang mulai tertawa. Ini berarti bahwa, bahkan jika seseorang berhasil, masyarakat akan menyoroti kesalahan sekecil apapun. Jadi, pengingat untukmu hari ini adalah, kesalahan adalah bagian dari proses. Seperti yang Einstein katakan, satu-satunya orang yang tidak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak melakukan apa-apa." Tikus menolong singa. Singgala Jataka. Suatu hari, tikus kecil sedang bermain dengan tanpa sengaja melompat ke tubuh singa yang sedang tidur. Singa terbangun dan menangkap dengan cakarnya. "Maafkan aku, wahai raja hutan. Jika engkau lepaskan aku hari ini, aku akan berjanji suatu hari akan membantumu," ucap si tikus kecil. Singa tertawa, tapi karena murah hati, ia membebaskan tikus itu. Beberapa waktu kemudian, singa tertangkap jebakan pemburu. Ia meraung meronta tapi tidak bisa lepas. Tikus mendengar suara itu. Ia datang dan menggigit tali perangkap hingga putus. Singa pun akhirnya bebas. Pesan moral dari cerita tersebut, melakukan kebajikan sekecil apapun itu dengan tulus maka akan berbuah pada waktu yang tepat.
Dalam sejarah Buddhisme Thailand, sedikit tokoh yang meninggalkan jejak sedalam Luang Puhong from Mapanyo, seorang biksu agung, pengembara hutan, dan pelindung umat. Beliau lahir pada 5 Maret 1917 di Surin dengan nama Suwan Hong. Sejak muda dikenal rajin, berbakti pada orang tua, dan pantang menyerah. Pada usia 18 tahun, demi menenangkan hati ibunya yang khawatir akan sifatnya yang tegas dan pemberani, beliau bersedia ditahbiskan sebagai samanera hanya untuk 7 hari. Namun takdir berkata lain, hanya 3 hari setelah ditahbiskan, terjadi peristiwa ajaib. Sekelompok pria dan wanita misterius memintanya untuk membabarkan Dhamma. Meski awalnya ragu, beliau melafalkan Namo Tassa 3 kali, dan ceramah Dhamma mengalir begitu saja dari bibirnya. Itulah anugerah batin yang menjadi awal pengabdian seumur hidupnya. Setelah menjadi biku, Luang Puhong menempuh jalur Dutanga, berkelana dari hutan ke hutan, tinggal di pemakaman, makan sehari sekali, demi memperdalam meditasi dan mempelajari berbagai macam dhamma dan ilmu spiritual. Beliau berguru pada para banyak guru baik manusia maupun dewa yang menganugerahkan ilmu magis rahasia dan batin yang hanya diberikan pada manusia terpilih serta ilmu pelindung diri, baik di Thailand maupun Kamboja, mempelajari ilmu pengasihan, penangkal senjata, hingga kemampuan menghilang. Namun semua itu digunakan semata-mata untuk melindungi, bukan merugikan. Salah satu kisah yang diingat masyarakat Kamboja adalah saat beliau menyelamatkan sebuah desa dari hujan bom. Ajaibnya, bom-bom itu tidak meledak. Penduduk percaya Luang Puhong telah menyelimuti mereka dengan perlindungan batin. Sejak itu, beliau dihormati seperti dewa pelindung desa. Beliau juga terkenal karena menundukkan Mali, seorang kepala geng wanita yang disegani, yang tak pernah bisa ditangkap aparat berkat kesaktian air suci. Dengan kebijaksanaan dan kewibawaannya, Luang Puhong membuat Mali menyerah, meninggalkan dunia kejahatan, dan menjadi umat Buddha yang memegang teguh atas sila atau 8 latihan moral. Kesaktiannya juga diuji di perbatasan Kamboja-Vietnam. Saat dikepung lebih dari 50 tentara, Viet Cong bersenjata M16, peluru yang ditembakkan tidak mampu menyentuh tubuhnya, bahkan jatuh di depan kakinya. Mereka menangkap beliau, memasukkannya ke dalam kandang besi, dan menenggelamkannya ke laut. 10 menit kemudian, saat kandang diangkat, beliau masih duduk bermeditasi, jubahnya kering. Ketika ditanya rahasianya, beliau hanya menjawab singkat, jika seseorang teguh menjaga sila, bahkan air laut pun tak mampu membasahinya. Luang Puhong bukan hanya guru spiritual, tapi juga pelindung kehidupan. Beliau menggali kolam, membangun bendungan, menanam hutan, melepaskan hewan-hewan, dan mengajarkan penduduk untuk menjaga alam. Satu pesan beliau yang abadi, tanpa hutan, tak akan ada air, tanpa air, kehidupan akan menderita. Warisan Luang Puhong adalah teladan seorang biksu sejati, teguh dalam sila, mendalam dalam meditasi, luas dalam belas kasih. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah pada kesaktian, tetapi pada hati yang tulus untuk melindungi semua makhluk. Wandami Ketyang Sabang, Sabatami Sukatipikan, Sari Dikadatu, Mahabudi, Buddha Rupang, Rahat Rupang, Dewa Rupang, Sekalang Sabat. Wandami Ketyang Sabang, Sabatami Sukatipikan, Sari Dikadatu, Mahabudi, Buddha Rupang, Rahat Rupang, Dewa Rupang, Sekalang Sabat. Namo Siwali Arahato, Wandami Bantu. Namo Siwali Arahato, Wandami Bantu. Namo Siwali Arahato, Wandami Bantu. Siwalica Mahatero, Dewata Narapujito, Suraho Pataya Dinji, Ahang Wandamitan Sata. Siwalica Mahatero, Yakha Rewadi Pujito, Suraho Pataya Dinji, Ahang Wandamitan Sata. Siwali Teragunang, Etan Soti, Labang Bawan Tinu. Yang mulia Siwali, terimalah persembahan yang kita berikut ini dari saudara Lim Juntong beserta istri dan anak-anaknya serta para leluhurnya. Semoga yang mulia Siwali selalu berkenan hatinya menerima segala persembahan dari saudara Lim Juntong beserta istri dan anak-anaknya serta para leluhurnya.
terimalah persembahan lampu berkah untuk ini darinya. Pada sore hari kita terkondisi dengan baik akan hamba persembahkan lampu berkah untuk ini, dan pada pagi hari akan hamba ambil kembali untuk diisi daya terang dayanya. Terimalah persembahan lampu berkah untuk ini darinya. Namo Arahato Siwali Gandami Bante. Namo Arahato Siwali Gandami Bante. Namo Arahato Siwali Gandami Bante. Siwalica Mahadero Dewata Narakudito Suraho Pataya Dinti Ahang Wandamitang Sata. Siwalica Mahadero Yatha Diwadi Pujito Suraho Pataya Dinti Ahang Wandamitang Sata. Siwali Teragunang Etang Sopi Labang Bawan Tumi yang melihara Siwali. Terimalah persembahan lampu berkah untuk ini dari hamba atas nama istri Bawan yang anak Bini Diola, atas nama almarhum Bapak Sambito, atas nama Mama Cihasit, atas nama Cici Meling Ayun, semoga segera sembuh dari penyakitnya, atas nama almarhum Koko dan Anin beserta suaminya, atas nama almarhum Gendong Saminhai beserta istrinya, dan semua leluhur yang terkait hubungan karma dengan hamba. Semoga mereka semua turut mengetahui bersuka cita dan berbahagia. Apabila mereka tidak mengetahui, semoga para dewata berkenan hati menceritakannya. Yang mulia Ratsiwali, terimalah persembahan lampu berkah untuk ini dari hamba atas nama sanak pemilik keluarga, bapak masa lampau dan para leluhur yang terkait hubungan karma dengan hamba yang telah disebutkan. Pada sore hari kita terkondisi dengan baik akan hamba persembahkan kembali lampu berkah ini, dan pada pagi hari akan hamba ambil untuk diisi ulang dayanya. Pada tahun 1994, ilmuwan Jepang, Dr. Masaru Emoto, membuktikan sesuatu yang luar biasa. Kata-katamu secara fisik mengubah dunia di sekitarmu. Dr. Emoto meminta murid-muridnya mengucapkan kata-kata negatif seperti, "Aku membencimu," dan "Kamu gagal" kepada satu set botol air. Satu set lainnya diperlakukan dengan kata-kata yang baik dan penuh kasih seperti, "Aku mencintaimu," dan "Terima kasih." Setelah membekukan air dan melihatnya di bawah mikroskop, hasilnya menakjubkan. Air yang terpapar negativitas membentuk pola-pola kacau dan terdistorsi. Sementara itu, air yang diberkati dengan kata-kata positif mengkristal menjadi bentuk-bentuk yang harmonis dan menakjubkan. Inilah bagian yang mengejutkan. Lebih dari 70% tubuhmu adalah air. Itu berarti setiap kata yang kamu ucapkan menciptakan efek riak dalam sel-selmu, membentuk energimu, kesehatan, dan bahkan realitasmu. Ucapkan cinta, ucapkan rasa syukur, ucapkan kekuatan dalam hidupmu. Kematian dan kehidupan ada dalam kuasa lidah, dan mereka yang menyukainya akan memakan buahnya. Pandita, seorang putra kaya dari Savati, menjadi samanera pada usia 7 tahun. Pada hari ke-8, ia ikut Sariputta Thera berpindah patah dan melihat petani mengairi sawah. Ia bertanya, "Dapatkah air yang tanpa kesadaran dibimbing ke tempat yang diinginkan?" Sariputta menjawab, "Ya." Mereka lanjut berjalan dan Pandita melihat pembuat anak panah meluruskan panah, serta tukang kayu memahat roda kereta. Pandita berpikir, jika air, kayu, dan bambu bisa diarahkan, mengapa saya tidak bisa melatih pikiran saya? Ia kemudian kembali ke vihara untuk bermeditasi. Dengan tekun, Pandita menggunakan tubuhnya sebagai objek perenungan.
Saka dan para dewa menjaga ketenangan vihara, dan sebelum waktu makan, ia mencapai kesucian Anagami. Ketika Sariputa datang membawakan makanan, Sang Buddha dengan kekuatan batinnya melihat bahwa Pandita hampir mencapai arahat. Untuk melindungi meditasi Pandita, Sang Buddha berdiri di depan pintu kamar dan mengajak Sariputa bicara. Saat itu, Pandita mencapai tingkat kesucian arahat pada hari ke-8 setelah menjadi samanera. Sang Buddha kemudian berkata kepada para bhikkhu, Saka, dan para dewa melindungi mereka yang bersungguh-sungguh melaksanakan Dhamma. Pandita sekarang telah menjadi seorang arahat setelah mengendalikan pikirannya dan melaksanakan Dhamma dengan sungguh-sungguh. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikut ini. Pembuat saluran air mengalirkan air, tukang panah meluruskan anak panah, tukang kayu melengkungkan kayu, orang bijaksana mengendalikan dirinya. Mesin kapal raksasa rusak dan tidak ada yang bisa memperbaikinya. Jadi mereka memperkerjakan seorang insinyur mekanik dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Insinyur tersebut memeriksa mesin dengan sangat hati-hati dari atas ke bawah. Setelah melihat semuanya, insinyur itu membuka tasnya, mengeluarkan sebuah palu kecil, dan dengan lembut mengetuk bagian mekanisnya. Tak lama kemudian, mesin kembali hidup dengan gemuruh. Seminggu kemudian, insinyur itu menyampaikan kepada pemilik kapal bahwa total biaya perbaikan kapal raksasa tersebut adalah 300 juta rupiah. Pemilik kapal tidak percaya dan segera meminta rincian tagihannya. Jawabannya sangat sederhana. Ketukan dengan palu harganya 1 juta rupiah. Mengetahui di mana harus mengetuk dan seberapa banyak harus mengetuk, harganya 299 juta rupiah. Moral dari cerita ini, hargailah keahlian dan pengalaman seseorang, karena itu adalah hasil dari bertahun-tahun perjuangan dan kerja keras. Jika saya menyelesaikan pekerjaan dalam 30 menit, saya menghabiskan 20 tahun untuk belajar bagaimana melakukannya dalam 30 menit. Oleh karena itu, Anda membayar saya untuk tahun-tahun itu, bukan untuk menit-menitnya. Jika susu menjadi buruk, ia berubah menjadi yogurt. Yogurt lebih berharga daripada susu. Jika jadi lebih buruk lagi, ia berubah menjadi keju, dan keju lebih berharga daripada yogurt dan susu. Jika jus anggur menjadi asam, ia berubah menjadi wine, yang bahkan lebih mahal daripada jus anggur. Kamu tidak buruk karena membuat kesalahan. Kesalahan adalah pengalaman yang membuatmu lebih berharga sebagai individu. Christopher Columbus membuat kesalahan navigasi yang justru membawanya menemukan Amerika. Kesalahan Alexander Fleming justru membawanya untuk menemukan penisilin. Jangan biarkan kesalahanmu membuatmu jatuh. Bukan latihan yang membuat sempurna, melainkan kesalahan yang kita pelajari darinya yang membuat sempurna. Terus saja maju. Kamu adalah pikiranmu. Ubah pikiranmu dan kamu mengubah hidupmu. Emosi bukan musuhmu, tapi kompasmu. Marah berarti batasanmu dilanggar. Takut berarti itu penting bagimu. Cemas berarti kamu hidup di masa depan, ketika kamu seharusnya di masa kini. Kebiasaan lebih kuat daripada motivasi. Ingin mengubah hidupmu, ubah kebiasaanmu. Masa lalu adalah sebuah buku. Kamu bisa membacanya, tapi kamu tidak bisa tinggal di dalamnya. Orang lain adalah cermin. Apa yang mengganggumu dari mereka adalah hal yang juga mengganggu mereka dari dirimu. Kontrol adalah ilusi. Satu-satunya hal yang bisa kamu kendalikan adalah keputusanmu. Pada akhirnya, kamulah arsitek yang membangun hidupmu melalui pikiran, emosi, dan pilihan. Dhammapada Syair 75. Kisah Samanera Tissa dari Wihara Hutan. Ketika berdiam di Wihara Jetawana, Sang Buddha membabarkan syair ke-75 dari Dhammapada ini yang merujuk kepada Tissa, seorang samanera yang tinggal di sebuah wihara dalam hutan. Tissa adalah seorang putra hartawan dari Sawati. Ayahnya biasa memberikan dana makanan kepada salah seorang siswa utama Sang Buddha yang Arya Sariputta di rumahnya, dan karenanya Tissa meskipun masih sangat belia, telah sering berjumpa dengan siswa utama pada setiap kesempatan. Pada usia 7 tahun, ia menjadi seorang samanera di bawah bimbingan yang Arya Sariputta. Ketika ia tinggal di Wihara Jetawana, banyak teman dan saudara-saudaranya yang datang mengunjunginya, membawa hadiah dan dana-dana lainnya. Si samanera menemukan bahwa kunjungan-kunjungan ini sangatlah melelahkan.
Maka setelah menerima pelajaran meditasi dari Sang Buddha, ia pergi ke sebuah wihara yang terletak di dalam hutan. Setiap kali penduduk desa menanyakan sesuatu, Tisa hanya berkata, "Semoga Anda berbahagia, semoga Anda terbebas dari penderitaan. Sukita hota duka mucata." Dan kemudian ia berlalu. Ketika tinggal di wihara dalam hutan, ia dengan tekun dan rajin berlatih meditasi, dan pada akhir bulan ketiga, ia berhasil mencapai tingkat kesucian arahat. Setelah berakhirnya masa wasa, Yang Arya Sariputta ditemani oleh Yang Arya Mahamoggalana dan beberapa biku senior lainnya datang mengunjungi Samanera Tissa dengan seizin Sang Buddha. Seluruh penduduk desa hadir untuk menyambut Yang Arya Sariputta bersama rombongan 4.000 biku lainnya. Mereka juga memohon agar Yang Arya Sariputta berkenan menyampaikan khotbah kepada mereka. Tetapi sang siswa utama menolak dan malah meminta muridnya Samanera Tissa untuk menyampaikan khotbah kepada penduduk desa. Para penduduk desa berkata bahwa guru mereka Samanera Tissa hanya dapat berkata, "Semoga Anda berbahagia, semoga Anda terbebas dari penderitaan," dan memohon kepada Yang Arya Sariputta untuk menugaskan biku lainnya. Tetapi Yang Arya Sariputta tetap meminta Samanera Tissa untuk memberikan khotbah Dhamma dan berkata kepada Tissa, "Tissa, babarkanlah kepada mereka mengenai Dhamma dan perlihatkanlah kepada mereka bagaimana untuk mencapai kebahagiaan dan bagaimana agar terbebas dari penderitaan." Untuk memenuhi permintaan gurunya, Samanera Tissa menuju ke tempat yang telah disediakan untuk menyampaikan khotbah Dhamma. Beliau menjelaskan kepada para penduduk desa arti dari kelompok kehidupan, kanda, landasan indria dan objek indria, ayatana, faktor-faktor kelestarian ajaran Bodhipakkhya Dhamma, jalan menuju tingkat kesucian arahat dan nibbana, dan lain sebagainya. Akhirnya ia menyimpulkan, dan karenanya mereka yang telah mencapai tingkat kesucian arahat terbebas dari segala penderitaan dan memiliki kedamaian sempurna, sementara yang lainnya masih berputar-putar dalam lingkaran tumimbal lahir samsara. Yang Arya Sariputta memuji Tissa yang telah menyampaikan khotbah Dhamma dengan sangat baik. Fajar mulai menyingsing ketika ia menyelesaikan uraiannya, dan seluruh penduduk desa sangat terpesona. Beberapa dari mereka terkejut karena Samanera Tissa memahami Dhamma dengan baik, tetapi mereka juga merasa tidak puas kepadanya karena sebelumnya ia hanya sedikit mengajarkan Dhamma kepada mereka. Yang lainnya merasa bahagia dan puas mengetahui Samanera tersebut sangat terpelajar dan merasa sangat beruntung karena Samanera Tissa berada di antara mereka. Sang Buddha dengan kemampuan batinnya yang luar biasa melihat dari wihara Jetawana kedua kelompok penduduk desa ini, dan kemudian beliau memperlihatkan dirinya di hadapan mereka semua. Maksud kedatangan beliau adalah untuk menjernihkan kesalahpahaman yang muncul dalam kelompok yang pertama. Sang Buddha hadir ketika para penduduk desa sedang menyiapkan makanan untuk para biku. Maka mereka juga mempunyai kesempatan untuk berdana makanan kepada Sang Buddha. Setelah menyelesaikan makannya, Sang Buddha berkata kepada para penduduk desa, "Oh para umat awam, kalian semua sangatlah beruntung memiliki Samanera Tissa di antara kalian. Karena kehadirannya disinilah saya, siswa-siswa utama saya, biku-biku senior dan banyak biku lainnya saat ini hadir mengunjungi kalian." Kata-kata ini menyadarkan para penduduk desa mengenai betapa beruntungnya mereka memiliki Samanera Tissa bersama mereka, dan mereka sangat puas. Sang Buddha kemudian membabarkan khotbah kepada para penduduk desa dan para biku, dan pada akhirnya banyak di antara mereka yang berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapati. Selesai menyampaikan khotbah, Sang Buddha pulang kembali ke wihara Jetawana.
Sore harinya para biku memuji Tissa di hadapan Sang Buddha. Yang mulia, Samanera Tissa telah melaksanakan tugas yang tidak mudah. Ia memperoleh begitu banyak pemberian dan dana di sini, Tisawati. Namun ia meninggalkannya dan hidup sederhana di dalam hutan. Kepada mereka Sang Buddha menjawab, "Para biku, seorang biku apakah ia tinggal di desa ataupun di kota, seharusnya hidup dengan tidak mengharapkan pemberian dan dana. Jika seorang biku meninggalkan semua keuntungan atau keduniawian dan rajin melaksanakan dhamma dalam kesendirian, maka ia pasti akan mencapai tingkat kesucian arahat." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikut. Yang satu adalah jalan keduniawian, yang lain adalah jalan ke nibbana. Setelah menyadari hal ini dengan jelas, para biku siswa Sang Buddha tidak tergiur oleh penghormatan atau pujian, tetapi berusaha untuk tidak melekat, hidup dalam ketenangan. Akhir dari bab 5 Orang Dungu, Bala Waga. Wanda Mingkit yang sabang sabatanesu patipitan saririka datu mahaboding buddha rupang arahat rupang dewa rupang sakalang sada. Wanda Mingkit yang sabang sabatanesu patipitan saririka datu mahaboding buddha rupang arahat rupang dewa rupang sakalang sada. Wanda Mingkit yang sabang sabatanesu patipitan saririka datu mahaboding buddha rupang arahat rupang dewa rupang sakalang sada. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwadeni. Swakato bhagawata damo damang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Terpujilah Buddha Gotama, terpujilah para Buddha, para pecinta Buddha, para arahat, para bodhisattva, para dewa dewi, dan semua makhluk suci yang ada di tepi gunung Salak ini ataupun berada di tempat yang lain. Terimalah persembahan pelita elektrik ini dari saudari Meini. Semoga Buddha Gotama, para Buddha, para pecinta Buddha, para arahat, para bodhisattva, para dewa dewi, dan semua makhluk suci yang ada di kaki gunung Salak ini ataupun berada di tempat yang lain selalu berkenan hatinya menerima segala persembahan dari saudari Menia N. Terimalah persembahan lampu pelita elektrik ini darinya. Semoga dengan kekuatan kebajikan dari persembahan lampu pelita elektrik ini, semua penyakit yang ada pada diri Meni segera musnah tanpa sisa. Semoga dengan kebajikan, dengan parami, dengan kebijaksanaan Buddha Gotama, Paceka Buddha, para arahat, para bodhisattva, para dewa dewi, dan semua makhluk suci yang berada di sini ataupun di tempat yang lain
semua penyakit yang ada pada diri Meni segera musnah tanpa sisa. Buddha Gautama, para Buddha, para pencipta Buddha, para arahat, para bodhisattva, para dewa dewi dan semua makhluk suci yang ada di kaki Gunung Salakuni ataupun berada di tempat yang lain, terimalah persembahan lampu pita elektrik ini dari saudari Menia R. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Buddha Gautama, para Buddha, para pencipta Buddha, para arahat, para bodhisattva, para dewa dewi dan semua makhluk suci yang ada di kaki Gunung Salakuni ataupun berada di tempat yang lain. Terimalah persembahan lampu pita elektrik ini dari saudara Lim Junchong beserta istri dan anak-anaknya serta para leluhurnya. Semoga Buddha Gautama, para pencipta Buddha, para arahat, para bodhisattva, para dewa dewi dan semua makhluk suci yang ada di kaki Gunung Salakuni ataupun berada di tempat yang lain selalu berkenan hatinya menerima segala persembahan dari saudara Lim Junchong beserta istri dan anak-anaknya serta para leluhurnya. Terimalah persembahan lampu pita elektrik ini darinya. Pada sore hari jika terkondisi dengan baik akan hamba persembahkan pita elektrik ini, dan pada pagi hari akan hamba ambil untuk diisi dayanya kembali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Buddha Gautama, para Buddha, para pencipta Buddha, para arahat, para bodhisattva, para dewa dewi dan semua makhluk suci yang ada di kaki Gunung Salakuni ataupun berada di tempat yang lain. Terimalah persembahan lampu pita elektrik ini dari hamba atas nama istri hamba Wan, anak hamba Venezuela, atas nama almarhum Papa Cantiket, atas nama Mama Ciakit, atas nama Cece Miling atau Ayun, semoga segera sembuh di penyakitnya, atas nama Kungkung Changmin Hoi beserta istrinya, Koko Jananyun beserta suaminya, dan semua leluhur yang terkait hubungan karma dengan saya. Semoga mereka semua terus mengetahui, bersuka cita dan berbahagia. Apabila mereka tidak mengetahui, semoga para dewata yang berada di sini di kaki Gunung Salakuni berkenan hatinya untuk memberitakannya. Buddha Gautama, para Buddha, para arahat, para pencipta Buddha, para bodhisattva, para dewa dewi dan semua makhluk suci
yang ada di presiden solak ini untuk tinggal di tempat yang lain. Terimalah persembahan lampu kita listrik ini atas nama segenap famili keluarga kerabat di masa lampau dan para leluhur yang telah disebutkan. Jika berkondisi dengan baik, pada sore hari akan hamba persembahkan cerita ini, dan pada pagi hari akan hamba ambil kembali untuk diisi ulang dayanya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Buddha Gautama, terpujilah Pacceka Buddha, terpujilah para arahat, terpujilah para bodhisattva yang berada di kaki gunung Salak ini ataupun berada di tempat yang lain. Terimalah persembahan lampu pelita ini dari hamba atas nama para dewa, dewi, dan semua makhluk suci yang ada di kaki gunung Salak ini ataupun berada di tempat yang lain. Semoga mereka semua turut mengetahui, bersukacita dan berbahagia. Apabila mereka tidak mengetahui, semoga makhluk yang berada dalam peta, peti, jin, hantu, asura, raksasa, dan para naga memberitakannya. Buddha Gautama, para Pacceka Buddha, para arahat, para bodhisattva yang berada di kaki gunung Salak ini ataupun berada di tempat yang lain, semoga selalu senantiasa menerima segala persembahan dari hamba. Terimalah persembahan lampu pelita ini dari hamba atas nama para dewa, dewi, dan semua makhluk suci yang ada di kaki gunung Salak ini ataupun berada di tempat yang lain. Semoga mereka semua turut mengetahui, bersukacita dan berbahagia. Apabila mereka tidak mengetahui, semoga makhluk-makhluk yang berada di dalam peta, peti, jin, hantu, asura, raksasa, dan para naga berkenan hati memberitakannya. It's your turn. You shouldn't feel guilty. It's your turn. It's your time. You've blessed everybody else. You've set everybody else for success. You've compromised you for them, and look where you are. It's time for you. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddha Gautama, para Pacceka Buddha, para arahat, para bodhisattva, para dewa, dewi, dan semua makhluk suci yang ada di kaki gunung Salak ini ataupun berada di tempat yang lain. Terimalah persembahan lampu pelita ini dari hamba atas nama makhluk-makhluk yang berada di dalam peta, peti, jin, hantu, asura, raksasa, dan para naga. Semoga mereka semua mengetahui dan berbahagia. Apabila mereka tidak mengetahui, semoga para dewata yang berada di sini ataupun di tempat yang lain berkenan hati memberitakannya. Buddha Gautama, para Pacceka Buddha, para arahat, para bodhisattva, para dewa, dewi, dan semua makhluk suci yang ada di kaki gunung Salak ini ataupun berada di tempat yang lain, terimalah persembahan lampu pelita ini dari hamba atas nama makhluk-makhluk yang berada di alam peta, peti, jin, hantu, asura, raksasa, dan para naga yang berada di sini ataupun berada di tempat yang lain. Semoga mereka semua turut mengetahui, bersukacita dan berbahagia. Apabila mereka tidak mengetahui, semoga para dewata berkenan hati memberitakannya. Terimalah persembahan lampu pelita ini